awal adegan diperlihatkan seseorang yang bernama Mr. Lee yang memiliki tujuan membebaskan tahanan dan memanfaatkan mereka untuk melawan polisi. Di sisi lain, Pak Romli menemukan pria yang sedang terdampar di pantai. Saat di rumah sakit, pria itu ditemani dokter cantik yang bernama Aileen. Ia merasa kasihan karena pria itu terkena luka senjata tajam. Keesokan paginya, pria itu terbangun dalam keadaan lupa ingatan sehingga ia diberi nama oleh Aileen dengan nama Ismail. Dan kemudian Ismail diberikan kaca untuk mengingat siapa dirinya. Berpindah ke Ismail yang sedang dirongsen. Dari sinilah Ismail dengan dokter Aileen mulai akrab dan Aileen memberikan baju untuk Ismail. Tiba-tiba saja Ismail datang. Kemudian Aileen mengajak ia ke pantai awal dirinya ditemukan agar Ismail bisa mengingat siapa dirinya. Dan Aileen memperkenalkan Pak Romli yang telah menolong Ismail. Karena Ismail sudah lama di tepi pantai, Aileen pun mengajak Ismail untuk makan. Di sisi lain, diperlihatkan dua orang pria yang menunggu kedatangan Mr. Lee untuk membatalkan rencana bisnis dikarenakan produk barang senjata Mr. Lee merek Cina, tetapi mereka berdua menginginkan merek dari Mr. Lee. Dan mereka telah menyiapkan pasukan untuk membunuh Mr. Lee, karena itu adalah tujuan mereka berdua. Karena bapak tua terpojok, bapak itu pun menembak Mr. Lee, tetapi malah bapak itu yang terbunuh. Pertarungan anak buah Mr. Lee dengan anak buah pria tua pun terjadi. Dengan mudah anak buah Mr. Lee membunuh mereka semua. Dikarenakan Bondi tinggal sendirian dan takut dibunuh, ia memohon kepada Mr. Lee untuk tidak dibunuh dan akan memberikan informasi bahwa Abdi masih hidup dan ditemukan di tepi pantai. Karena telah memberikan informasi, Mr. Lee hanya memberi pelajaran kepada Bondi. Kemudian adegan berpindah ke Bondi yang sedang diobati oleh Dr. Aileen di rumah sakit. Setelah diobati, Bondi bertanya ke Dr. Aileen apakah ia tahu di mana Abdi. Tetapi dokter tidak tahu kalau Abdi yang ia maksud adalah Ismail. Beruntung Abdi datang menolong Dr. Aileen dan terjadilah perkelahian di rumah sakit. Saat Abdi dan Aileen jalan bareng, Aileen memberitahu Abdi bahwa ia akan ke Jakarta untuk menjadi dokter terkenal dan Aileen mengajak Abdi untuk mengoperasi kepalanya di Jakarta, tetapi Abdi menolak karena ingin mengetahui jati dirinya. Pagi-paginya Abdi mengantarkan Aileen ke terminal bus. Diperlihatkan Teno, Tijo, dan Bondi yang ingin menangkap Abdi sehingga mengikuti bus yang dinaiki Aileen, mengiranya Abdi masuk ke dalam bus itu. Saat di perjalanan bus yang dinaiki Aileen dihadang. Kemudian Tano, Tijo, dan Bondi menaiki bus itu untuk mencari Abdi. Karena Aileen ketakutan, Aileen pun menghubungi Abdi. Karena khawatir, Abdi pun menyusul Aileen. Saat anak kecil ingin dibunuh, Aileen menyerahkan dirinya dan ia ditanyai dengan pertanyaan, di mana Abdi? Aileen pun menjawab Abdi nggak ikut. Saat memasuki bus, Abdi tidak melihat Aileen dan Abdi bertemu dengan anggota musuh. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Saat Abdi keluar dari bus yang sudah dibakar, tiba-tiba saja ada orang yang menyerangnya. Tiba-tiba saja datang anggota musuh menodong pistol ke Abdi. Beruntungnya Pak Romli datang menolong, walaupun Pak Romli harus terbunuh. Berpindah ke Aileen dan anak kecil yang sedang disekap. Saat berjalan ke ruangan penyekapan, Bondi banyak omong sehingga Tijo membunuhnya. Banyak omong. Adegan berpindah ke Abdi yang di kantor polisi. Ia ditanyai tentang Mr. Lai, tetapi Abdi gak tahu siapa dia. Saat menjawab pertanyaan dari polisi, tiba-tiba saja lampu mati dan polisi itu pun terkena serang. Kemudian, pria misterius itu pun mendekat ke Abdi dan menyerangnya. Setelah pria misterius itu
tewas, Abdi pun melawan anggota gangster yang ingin masuk ke dalam ruangannya. Saat Abdi ingin keluar, ia dihadang oleh Tejo dan Tano. Lalu Tejo menyuruh Tano untuk menyalakan lampu, sedangkan Tejo 1 lawan 1 melawan Abdi. Setelah Tejo tewas, Tano datang dengan tatapan sedih dan marah ke Abdi. Tano pun menyerang Abdi. Setelah membunuh Tejo dan Tano, ia teringat kalau mereka berdua dulunya adalah teman. Tak lama Mr. Lee menelepon Tejo dan diangkat oleh Abdi. Lalu Mr. Lee menyuruh Abdi untuk ke markasnya kalau Aileen mau selamat. Sambil menunggu Abdi, Mr. Lee mengingat awal mula Abdi berkhianat. Saat mencari markas Mr. Lee, Abdi dihadang oleh Besi. Awalnya Besi ngomong baik-baik menyuruh Abdi pergi, tetapi Abdi menolak karena ingin menyelamatkan Aileen. Besi pun terpaksa harus melawan Abdi. Entah kenapa Besi sudah sekarat berjalan ke pantai. Dengan sedih Abdi berjanji gak akan membunuh temannya lagi. Tiba-tiba saja ada seorang wanita menembak ke arah Abdi dan ternyata itu adalah Rika, seorang wanita yang telah membuatnya lupa ingatan. Dari sini Rika terbunuh di tangan Abdi karena Rika telah membuat Abdi koma dan Rika menganggap kematiannya impas. Di sisi lain, Aileen ingin diperkosa oleh anggota gangster. Beruntungnya anak kecil itu menolongnya dan berhasil mengambil senjata api berniat untuk membunuh anggota gangster. Di saat Aileen dan anak kecil berusaha untuk keluar, tiba-tiba saja di depan pintu datang anggota gangster. Beruntungnya Abdi datang, tetapi Aileen ragu dengannya. Abdi pun menjelaskan sampai Aileen mengerti dan berakhir dengan berpelukan. Saat berpelukan, tiba-tiba saja Mr. Lee datang dan menyerang Abdi. Setelah Mr. Lee tahu kalau anak buahnya telah tewas, Mr. Lee bersedih karena telah menganggapnya anak sendiri. Walaupun Mr. Lee terluka parah, ia masih bisa pergi keluar. Saat Abdi ingin mengejarnya, tiba-tiba Mr. Lee menyerang diam-diam ke Abdi. Dikira Mr. Lee sudah tewas, ternyata Mr. Lee hanya pura-pura dan memiliki tujuan untuk menusuk Abdi ke ranting pohon. Beruntung Aileen menolong Abdi. Akhirnya Mr. Lee pun tewas, tetapi Abdi masuk rumah sakit.